Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Nahdiyah sekalian, hari ini malam ini kita berada di Masjid Baitul Abiyad untuk melanjutkan kegiatan kirim arwah dan merupakan malam terakhir atau masjid yang terakhir yang kita kunjungi selama bulan Sya'ban berlangsung, dan ini adalah tempat kita yang terakhir. Setelah ini kita akan menuju ke bulan suci Ramadan. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara kirim arwah ini. Semoga keberkahan ini senantiasa melimpah kepada kita semuanya, dan semoga kita diberi kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ikuti kegiatan kita malam ini, semoga keberkahan semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus Masjid Baitul Abiyad beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah Masjid Baitul Abiyad Blok H yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami di sini memandu acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang pertama pembukaan, kedua tawasul, dan dilanjutkan pembacaan atau pengiriman doa kepada arwah-arwah, dan dilanjutkan tahlil. Yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima kultum, doa, dan terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, beliau Bapak Yai Asyik Pujianto, illa ridallahi ta'ala li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رسول مفروهم وآل بيتهم شهر الله لهم الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Kamiran khususan ila ruhim Mbah Jiman, khususan ila ruhim Mbah Sukijan, usulihim wa furuhim wali baitim syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ruhim Mbah Tarsyid khususan ila ruhim Mbah Sumini, khususan ila ruhim Mbah Hati Suwito, ila ruhi Tumi, wa kusan ila ruhi Titin, wa kusan ila ruhi Arianto, wa usulim wa lahumul Fatihah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورسلهم وفرعهم وأهل بيتهم وأهل سلسلتهم غفر الله لنا لهم الفاتحة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فروهم ولبيتهم شيء لله لهم الفاتحة. اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ثم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذكر قربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembacaan doa untuk arwah-arwah yang telah mendahului kita dan dilanjutkan dengan tahlil. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan pengurus Masjid Baitul Abiyat kepada Bapak Nur Wahid, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayama ba'du. Mewakili pengurus Masjid Baitul Abiyat, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari para jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu, menyempatkan waktu hadir di masjid ini dan meramaikan apa yang menjadi agenda NU ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita dari rumah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua kalinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus NU khususnya Ranting Sumberjaya yang telah mengagendakan banyak kegiatan, diantaranya yakni setiap bulan Sya'ban mengadakan kirim arwah, yang memang dalam kegiatan ini ada beberapa manfaat yang memang bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa saling bertemu dan saling bersilaturahmi dengan harapan mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus bersambung dan akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga mudah-mudahan Allah akan melimpahkan atau meluaskan rezeki kita dan memperpanjang umur kita. Amin ya rabbal alamin. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampunan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Tanfisyah NU Ranting Sumberjaya kepada Ustadz Wahib Rosidin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibul Bait Masjid Baitul Abiyad yang telah memberikan sambutannya kepada kami selaku jajaran kepengurusan NU Sumberjaya dan juga Majelis Wakil Cabang yang telah mengagendakan kirim doa arwah dari masing-masing masjid, dan pada malam hari ini adalah yang terakhir kirim doa ini. Juga kami serombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ahli-ahli keluarga apabila dalam penyebutan arwah tadi mungkin tidak tepat atau kurang pas, tapi yakinlah Bapak dan Ibu bahwa apa yang Bapak Ibu niatkan itu insya Allah sampai kepada almarhum, dan semoga almarhum dan almarhumah mendapat rahmat dari Allah, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan terima segala amal ibadahnya. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang kelima yaitu kultum yang akan disampaikan Kiai Asep Pujianto, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Abiyad yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ikut mukadimah Bapak yang sudah tadi menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat saya, mengingat waktu sudah cukup malam. Jadi langsung saja, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah menyampaikan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nabi Muhammad pernah ditanya, ada orang-orang kafir menanyakan, Nabi Muhammad, gimana ruh? Tapi pertanyaan orang kafir tersebut nadanya nada tidak percaya, nadanya nada menghina, nadanya nada yang tidak mengenakkan, koyok tidak patik percaya karo ruh. Maka jawabnya Rasul, kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhan saya, urusan Tuhan kita Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi tentang pengetahuan itu kecuali hanya sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara masalah ruh, makanya banyak orang Islam termasuk mungkin di kita ini yang tidak semua orang bisa mengetahui tentang ruh tersebut. Makanya kalau kita mendengarkan dawuh-dawuhnya para ulama, di antara yang pernah saya dengar dari Kiai Haji Husain Ilyas mengatakan, di antaranya beberapa ruh ada macam-macam. Ada ruh itu ruhul mutajarridah. Ini yang dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Ada ruh meninggal. Dan ini tidak semua orang bisa. Itulah kaitannya dengan wama utitum minal ilmi illa qalila. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa.
hanya beberapa yang dikasih tentang ilmu pengetahuan tentang roh. Untuk kalangan Nahdlatul Ulama tidak asing, Pak, tidak aneh. Ajaran-ajaran tentang semacam itu. Ada orang yang bisa komunikasi, bisa ngomong langsung dengan roh yang sudah memang di alam sana. Itu dinamakan ruhul mutajarridah. Seperti yang diceritakan oleh para ustadz, para kiai-kiai yang sering kita dengar. Ada juga roh namanya ruhul mutasyarrifah. Roh di mana orang hidup bisa komunikasi dengan alam rahim. Dengan alam rahim. Ketika kita berada di alam rahim, orang sudah bisa bicara. Enten yang ngomong itu. Tidak semua orang bisa ada kemampuan semacam itu. Itu sedikit tentang ruh. Makanya Bapak Ibu dalam pengiriman arwah ruh niku enten teknisnya macam-macam. Untuk kalangan orang yang lebih mulia yang kita hormati, maka teknisnya menggunakan ila hadrati. Nah, yang sering kita dengarkan ada apa kalimat ila hadro. Kalau cuma satu orang ila ruh setunggal, satu saja. Kalau banyak ila arwah, kirim arwah yang banyak tadi disebutkan tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu apabila mungkin ada Bapak Ibu yang kurang mantap, merasa mantap. Kalau memang belum merasa mantap, maka mantapkan hati Bapak Ibu. Caranya bagaimana belajar? Harus ada ilmunya. Kalau bagi kami Bapak Ibu di kalangan ulama, kita ini melok para ulama, para kiai begitu menyampaikan. Bahkan di kitab buku Yasin sudah sampaikan, boleh. Loh, bayangkan Bu, kalau arwah yang dikirim itu 1000 malam ini, mau ndak ngikut? Kira-kira mau ngikutin ndak sampai jam 1? Makanya ada teknisnya, khususon ila arwah mandu kiro asma'uhum, orang-orang yang telah disebutkan namanya, ada yang model gitu. Khususon ila arwah man kutiba asma'uhum fi hadal kirtos, khusus kepada arwah yang ditulis di kertas ini. Malaikat itu enggak kalah, Pak. Allah ngerti dengan apa yang kita maksud. Jadi kadang-kadang kiai kan setelah disebutkan satu khusus nah, untuk semuanya khususan ila arwahi man dzukira asma'uhum man kutiba asma'uhum yang sudah ditulis. Apakah sampai? Berapa bagian Pak satu orang? Enggak usah tanya. Jadi Bapak Ibu dalam gua mau Fatihahnya itu dapat bagian berapa saya di sana arwah leluhur saya. Enggak usah ditanyakan. Nah, tinggal yang kita harus tahu apa faedahnya, apa manfaatnya Fatihah yang kita kirim. Kalau Fatihah yang kita kirim, Yasin yang kita kirim, pahalanya tujuannya untuk melepangkan kuburan ahli kubur, menerangi ahli kubur, ya tujuannya terang. Jumlahnya nggak usah dipikir. Ini cuma lampu 4 loh, 5 menerangi orang sebanyak ini. Bisa. Fatihah misalnya 1 menerangi ahli kubur segitu, bisa. Malam ini baik Bu. Kalau malam besok pengen terang lagi, kirimi lagi. Jangan setahun sekali pas bulan Sya'ban ini saja. Makanya ajaran di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, kirim arwah yang bagus tiap waktu, kan ngerti nggih? Loh kalau ibu cuma ngirim setahun sekali, ya malah minta yang Padang. Saya sombong. Kan gitu. Makanya di ajaran kami, diajaran gitu. Minimal tiap sehari semalam itu kan 5 kalau habis sholat. Bayangkan kalau Bapak Ibu habis sholat, kirim Fatihah 1. Berarti tiap hari selama setahun tidak pernah ketinggalan, terang terus, lapang terus padangnya, kuburannya, merasa terkirimi terus. Nah, jadi hikmahnya, faedahnya Fatihah, faedahnya pahala Yasin yang kita baca, itulah apa yang dibutuhkan mereka di sana. Kalau di alam barzah, di alam kubur tujuan supaya tidak sempit, mereka lapang. Kalau di sana memang gelap, mereka akan terang.
Kalau mereka di sana memang panas, karena suasana cuma ya berapa di alam kubur, mereka akan tidak kepanasan. Dan ini nyata, banyak cerita hal-hal semacam itu Bapak Ibu. Pernah yang tahun dulu saya pernah ceritakan. Ini orangnya sekarang di Jawa masih ada. Namanya Pak, itu Pak Imam Suyuti, daerah Tuban. Itu masih hidup karena beliau pernah meninggal terus hidup lagi. Dikasih sama Allah kekuasaan, setelah meninggal bisa hidup lagi. Nah, cerita ini saya dapatkan dari Kiai Salim Azhar Lamongan, masih hidup juga. Dia telusuri sama Kiai Mbah Salim ini, ditelusuri. Kebetulan Mbah Salim ini pas baca majalah tentang beliau, karena ketika dia ditakdirkan hidup kembali terus menulis di majalah buletin komunikasi sama alam barzah. Nah, itu yang daerah Tuban Pak Tasik. Nah, saniki namanya Pak Imam Suyuti. Ditanya, ketika dia sakaratul maut, Pak Imam Suyuti dibawa ke rumah sakit Surabaya Karangmenjangan. Di situ dia meninggal. Pada saat ibunya menemui beliau di Karangmenjangan, sudah dinyatakan meninggal. Saat itu dia membaca Yasin ibunya. Nah, Pak Imam Suyuti, dia kan sudah pindah alam barzah, walaupun belum dikubur. Makanya Bapak Ibu, ketika mayat itu belum dikubur, tapi sudah nyata pasti mati, dia sudah berada di alam barzah. Nah, ketika dibacakan Yasin sama ibunya, dia dengar. Saat itu ketika gelap kuburnya, sempit kuburnya, dia ngerowono kok ana suara ibuku ya, maca Yasin. Nah, ketika Pak Imam Suyuti ini hidup kembali, tidak jadi meninggal, kemudian tanya ke ibunya, Bu, ketika saya di alam barzah dengaran suara ibu, apa benar ibu baca Yasin ketika saya di Karangmenjangan Surabaya? Oh iya nak, karena divonis sama dokter sampean sudah meninggal, maka saya bacakan Yasin saat itu. Oh berarti benar, berarti ini maksudnya bahwa bacaan Yasin, bacaan Fatihah, pahalanya dirasakan oleh di sana, oleh alam kubur, di alam barzah. Nah, itu tahu. Jadi insya Allah tadi walaupun dibaca beberapa arwah leluhur, ya, ada yang satu, ada yang saya double tadi 6 saya rangkap, karena saya yakin nyampe. Nanti ngemboten percaya gak apa-apa. Nah kalau saya ngirim yakin kok, aku percaya kalau malaikat gak goro. Gitu saya prinsip saya gitu Pak. Wong kata ya, banyak ibu yang sering dengarkan ceramahnya Habib Umar Motoha. Kalau ibu mau menyembuhkan hajatnya semua ini itu akan banyak, yang utangnya, yang arisannya gurung lunas, yang gadenya gurung lunas, sewani sawah lunas, sebut kan hajatnya suwi. Tapi kalau ya Allah kabulkan semuanya hajat saya, wes kena kabeh ya Allah, wes kena. Sing utang cilik, utang gede, kreditan cilik, utang gede, wes kena kabeh. Itu loh. Allah tahu apa kehendak kita. Allah tahu apa hati kita yang ditulis di sini, yang dikehendaki. Gitu. Bapak Ibu tidak bisa berdoa, ya Allah aku berdoa seperti yang di situ. Nyampe. Bisa. Tidak susah Bu, yang penting niatnya. Ya. Doa tidur tidak bisa tempeli di depan kamar, doa tidur. Nah, ya Allah saya berdoa seperti yang ditempel di depan pintu. Nah, aman. Allah tahu apa kemauan kita. Nah, doa-doa yang bisa. Jadi yang dinilai oleh Allah, yang diperhatikan oleh gerakan hati kita. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, Ibu, masalah penyampaian arwah yang tadi sudah sampaikan. Ya, nanti kalau mau diamalkan boleh. Tapi kalau masih mamang hati, wah saya gak mantep Pak, nak gak diwaca siji Al-Fatihah, yo wacan dewe. Waca sendiri. Kapan Pak? Besok. Kan masih bulan Sya'ban.
sampai akhir bulan Saban. Mangke enten kegiatan apa pun nak Jawa kedurenan gitu. Nah, wis kirim. Gak usah ngundang NU meneh. Ya, cukup ngundang para Pak Jumati. Maksudnya kalau ngundang NU nanti repot. Gowone berkat itu. Cukup wakili para Pak Jumati. Nah, gantian ya. Itu. Tapi yang jelas ajaran kita di Nahdlatul Ulama Bapak Ibu kirim arwah itu setiap waktu. Karena itu untuk kebutuhan arwah leluhur kita yang sudah mendahului. Jadi kita ajarkan, ayo nanti kirim Fatihah setiap sholat 5 waktu, setiap ada hajat baca Quran Fatihah dulu. Fatihah kita membaca apa Fatihah dulu. Ya. Insya Allah kalau kita senang dengan kegiatan-kegiatan ini enak, ya Bapak-bapak, mari kita ajak untuk karena kita di Nahdlatul Ulama ini menghormati orang yang sudah meninggal, memuliakan orang yang sudah tiada, ya. Nggak seperti orang-orang yang benci dengan kegiatan orang-orang yang telah tiada. Terserah mau dikubur di mana, di pinggir sungai, di bawah kelapa, terserah gak diurusi meneh. Kuburan gak diurus meneh. Kalau kita kan enggak dimuliakan. Bukan arti kita menyembah, dimuliakan bahwa mereka sebenarnya masih hidup. Kuburan kecil diurus, gitu loh. Enggak kuburannya enggak setelah hanya kuburannya dari jauh kita kirim. Nah, itu namanya masih menghormati, masih memuliakan orang yang setelah meninggal. Itulah ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Sehingga timbullah ada yasinan, ada tahlilan, ada manakiban, ada burdahan, ada sholawat-sholawatan. Oh, nak diikuti, kenyang, badan gemuk. Nah, coba kalau nggak ada itu, nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada sholawatan, wes gak ada undang-undangan, wes mangan yang ngomah tok itu. Nah, jadi kalau ada itu, Masya Allah, tiap mingguan kita makan ayam. Bukan masalah makannya, kita niat ke sana bukan niat cari makan. Tapi tradisi itu sudah biasa. Kalau ada undangan, ada, ngono lho. Maka kayak gini kami kan diundang ke sini biasa, ada snack gini. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya nggak ada kami nanya, loh gak enek. Karena sudah biasa tahlilan, enek, mbok kopi, mbok panganan. Yasinan, ada senek-senekan, tergantung tradisi masing-masing di situ. Jadi niatnya bukan cari makan, tapi kalau nggak ada boleh tanyakan, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena ini partai terakhir, jadi mungkin agak larut malam. Walaupun sebenarnya nggak begitu banyak di Darut Taqwa kemarin hampir 500, Pak, hampir 500, tapi cukup sampai jam 10 selesai karena sudah diguyur mulai maghrib. Nah, ini tidak seberapa, tapi sampai jam setengah 11, biasanya jam 10 sudah selesai. Tapi karena ini nggak apa-apa, terakhir, jadi mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang kiranya agak terganggu waktunya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبقنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمتنا وقرة عيننا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وسلم في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian kegiatan pengiriman doa selama bulan Syaban ini telah selesai dilaksanakan dan baru saja pembacaan doa kirim arwah di Masjid Baitul Abiyat sudah berakhir dan ini juga merupakan rangkaian terakhir
dari seluruh rangkaian kirim doa yang dilaksanakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumberjaya. Semoga doa-doa yang telah kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada almarhum dan almarhumah dan para arwah-arwah yang telah dikirimkan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para petugas dan seluruh jamaah yang telah mengikuti kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi bagian pahala bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi di bulan Syaban yang akan datang. Semoga kita diberi panjang umur dan bisa bersilaturahmi kembali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.